Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis atau kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para ustadzat, kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dimanapun dan kapanpun panjenengan bisa mengikuti pengajian ini rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa pada hari-hari ini kita sudah memasuki separuh yang kedua di bulan suci Ramadan. Tentu untaian doa yang senantiasa kita sanjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan, di hari-hari yang sudah terjalani, yang sudah terlewati, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, salat tarawih kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari yang belum terlewati atau belum terjalani ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan pada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikat puasa adalah bagaimana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan ini dengan menjalani serangkaian kurikulum yang Allah tetapkan. Yakinlah, puasa ini merupakan salah satu pondasi agama Islam. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, kemudian kita mengerjakan sholat, kemudian yang ketiga adalah menaikkan zakat, yang keempat ibadah puasa, dan lima pergi haji Baitullah. Ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kemudian kita tafsiri secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Yakinlah bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalamnya ada kemanfaatan, ada kebaikan, bahkan jaminan keselamatan kita hidup di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Karena itu puasa ini Allah syariatkan dalam tinggian perspektif sejarah. Setelah penduduk Madinah kondisi keimanannya sudah kokoh, maka Allah kemudian memerintahkan puasa di abad kedua Hijriah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah itu sampailah kepada kita, dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin naik prestasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, hakikat puasa itu sendiri adalah membentuk pribadi yang muttaqin, membentuk pribadi yang takwanya semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan puasa sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Betul-betul panggilan kewajiban puasa ini adalah beranjak, berpijak kepada keimanan kita. Artinya apa? Iman ini tidak hanya kita sembunyikan dalam hati, tapi bagaimana kita zahirkan dalam amaliyah-amaliyah nyata, termasuk kita menjalankan puasa. Mafhum mukhalafahnya, puasa ini adalah bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Wahtisaban,
Puasa yang kita lakukan ini betul-betul kita mengharapkan, kita meyakini bahwa Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Sehingga ending dari hadis ini, siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan penuh harap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, stempelnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ramadan adalah tempat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini 10 hari yang kedua, momen yang luar biasa untuk kita lebih bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak turunnya Nabi Adam ini tidak ada yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Sehingga dalam satu hadis itu, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita ini termasuk anak turunnya Nabi Adam. Yang tentu kita sering melakukan salah ataupun dosa. Wa khairul khata'in. Dan ketika kita menyadari bahwa diri kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan salah, at-tawwabun, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat disampaikan, ketika malam ini masuk dalam bulan Ramadan, Allah berikrar di depan penduduk langit, baik yang ada di surga, malaikat. Allah mengatakan, hei penduduk langit semuanya, malam ini adalah malam awal Ramadan. Siapa hambaku di dunia yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Siapa dari hambaku yang memohon taubat kepadaku, akan aku terima taubatnya. Siapa yang minta kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya, maka akan aku kabulkan malam ini. Karena itu Ramadan ini betul-betul istimewa. Betul-betul bulan yang mulia. Sehingga untuk menyambut bulan yang sangat istimewa ini, Allah perlu hadirkan 2 bulan istimewa sebelumnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan istimewa. Bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Keduanya Allah hadirkan untuk menyambut kerawuan kedatangan bulan yang paling istimewa. Sehingga sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya, ya, ma afdhalus syuhur, apa bulan yang paling utama wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menyatakan, syahrul Ramadan afdhalus syuhur. Bulan Ramadan adalah rajanya bulan-bulan yang Allah punya. Karena itu mari kita kemudian Ramadan ini menjadi momentum kita untuk tambah, semakin kita punya gharizah, semakin kita punya ghirah untuk penyemangat tafaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurikulum Ramadan ini, amal ibadah kita semakin sempurna, kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih kuat ketakwaannya, menjadi muttaqin adanya, sehingga ketika kurikulum Ramadan ini, serangkaian Ramadan ini, amalia-amalia kita lakukan bisa sempurna, maka jaminan yang Rasulullah sampaikan, yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, kayaumin waladadhu. Yang ketiga, idkun minan nar. Betul-betul kita raih ketiga-tiganya. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semua amalia yang kita lakukan selama bulan Ramadan tahun ini, di tahun 1444 Hijriah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setelah Ramadan ini betul-betul pamit dari diri kita, kita tetap istiqomah. Karena indikasi dari amalia Ramadan adalah inna min alamati qabulil amal ba'daha ala tawal. Walaupun sudah ditinggal Ramadan, kita tetap istiqomah menjalankan amalia-amalia selama bulan Ramadan sehingga ketemu Ramadan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.